Oke, di video kali ini gue bakal bikin konten mengenai iPhone resmi, iPhone Inter, iPhone Kemenperin, iPhone Bea Cukai. Oke, ya. Jadi gue belum pernah buat video ini ya. Kalau buat Inter versus resmi udah, tapi buat video yang model Kemenperin, ya kan Bea Cukai, diversusin mana, cara ngeceknya, bla bla bla, secara detail seperti itu belum. Nah, jadi di pasaran itu kalau lu beli iPhone, itu ada dua tipe handphone. Kalau kita ngomongin in general, yang resmi Indonesia punya, yang satunya lagi bebas. Mau dari Jepang punya, mau dari Singapura punya, mau dari USA sana punya, bebas ya. Nah, kita perkecil aja. Kalau resmi, gua ambil contoh aja dari PAA. Untuk resmi sendiri ini ada banyak kode ya. Salah satunya ada IDA, ada PAA ya kan. Nah, yang gua ambil contoh ini PAA. Nah, yang Inter paling umum aja gua ambil contoh dari LLA. Oke, kalau kita bicara apakah handphone yang Inter ini bakal keblokir? Jawabannya tidak. Tidak semua. Tidak semua HP iPhone yang Inter tuh bakal keblokir. Gue udah pernah buat lah konten ini. Udah lumayan detail lah. Tapi gue persingkat aja. Kayak lo beli iPhone 6 yang jadul parah, iPhone 6s, itu biasanya masih whitelist ya, masih kena pemutihan yang dimana lo tuh nggak penting parah lo nyari emailnya harus terdaftar, harus yang resmi, nggak. Lo beli yang Inter masih aman. Mostly kebanyakan seperti itu, hampir ya, hampir semua. Karena ya lokan amat ya kan pihak yang bandel-bandel yang suka ngambil gelap-gelapan, titip sana titip sini, gue nggak perlu jelasin secara detail tapi udah rahasia umum lah. Itu ngambil iPhone 6s, mau berapa rasio keuntungannya ya kan? Dibanding nyeludupin begituan. Jadi kalau lu beli iPhone kayak iPhone 6, iPhone 6s, gue aja nggak tahu lu beli buat apa gitu untuk jangka panjang gitu ya kan, kayak nggak nemu gitu titik sumbunya gitu. Jadi kalau lu beli iPhone 6s ya kayaknya iPhone 7 itu masih pada aman sih menurut gue, hampir ya, hampir kebanyakan semua stok-stoknya tuh aman. Jadi lu nggak perlu beli yang resmi-resmi segala. Oke, lalu yang LLA atau yang inter-interan, kira-kira yang resiko keblokirnya tinggi tuh yang model berapa aja bang? Menurut gue ya, feeling gue kan gue dagang iPhone juga ya kan. Gue udah ribuan unit iPhone gue jual, yang bener-bener paling banyak masalah itu sinyal ya. iPhone XR, terus iPhone 11 ya kan, dan di atas-atasnya. Itu kalau lu beli yang Inter, kalau saat lu pakai aja itu sinyalnya, lu tunggu daftarin dulu emailnya. Misalnya gini, lu beli iPhone XR misalnya. Nah, udah nyampe nih HP-nya sama lu, sinyalnya nggak ada. Lalu si sellernya bilang, bentar nanti bla 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 kita aktifasi dulu emailnya bla bla, itu fix. Nah itu 3 bulan lu bakal amsyong ya. Cara kerjanya gimana ya, dia pakai dari suntikan orang yang datang ke Indo. Jadi ya kayak kayak email turis lah jatuhnya. Jadi masa ininya cuman 3 bulan. Habis itu alias 90 harian kalau nggak salah. Habis itu ya lo bakal keblokir lagi. Sistematisnya gue nggak perlu jelasin secara lebar bla bla bla. Lo bisa cari tahu sendiri lah videonya. Tapi intinya kayak gitu. Kalau lo beli iPhone yang inter-interan saat handphonenya datang, si sellernya tuh lagi aktivasi dulu, nah itu tiap per 3 bulan lu siap-siap repot. Oke. Nah tapi kalau lu beli iPhone XR misal, HP-nya datang nih sama lu, dan lu nggak perlu nunggu aktivasi, handphone udah langsung bisa dipakein SIM, all SIM gitu, bla bla, ya kan. Dan apalagi ada historikalnya, misalnya lu beli ketemuan COD atau bla bla, handphone udah dipakai sekitar 6 bulan, 10 bulan kayak gitu-gitu. Lu tahu handphone benar-benar dipakai dan kayak nggak ada masalah sama sinyalnya, ya udah itu aman. Nah itu banyak lah, banyak kasus lah. Email itu banyak kasus yang masih lolos cuy, banyak banyak kasus. Jadi gua nggak bisa jelasin secara detail karena ya banyak kecolongan-kecolongan email yang beredar di Indonesia itu masih ongoing aja, masih sinyal masih bisa aja gitu, masih aman-aman aja. Nah sekarang gue bakal detailin apa perbedaan antara inter dan resmi. Yang pertama gini, lu kalau beli resmi, lu tuh nggak perlu cek lagi emailnya di Kemenperin ya. Karena sekarang Kemenperin itu lu udah nggak bisa lagi cek email ya. Lu nggak bisa, lu perorangan lu cek email ke Kemenperin udah tak bisa. Dan lagi pula, lo beli
handphone resmi itu lo nggak perlu cek-cek email segala, ya udah pasti gitu. Lu tinggal cocokin aja yang email yang ada di handphone, habis itu yang ada di kotak. Bang, tapi kan iPhone resmi sekarang banyak yang suntikan ya, ala-ala doang PAA, alias itu regionnya udah diganti kan, kembang banget ganti gituan bang. Oke, gue kasih tahu sedikit info-info yang mungkin lu belum tahu, yang dimana semua orang hampir kayak udah pada tahu lah, hampir semua orang tahu lah. Jadi cara ngeceknya lu tinggal ke SICKW ya kan, habis itu lu cek ya, lu copy aja emailnya, lu lihat, lu copy paste. Habis itu kalau lu cek di ujung kodenya itu ada tulisan PAC, ya udah itu resmi, sesimpel itu aja gitu. Ya kan? Kalau lu tinggal cek aja deh, lu ketik di Google SICKW, habis itu lu copy emailnya ya, lu copy email handphonenya kalau lu penasaran. Begitu lu copy di tabel search ya di SICKW itu, nanti ada tulisannya, misalnya dari Jepang, misalnya dari US misalnya, itu kan kelihatan tuh kode negaranya tuh kelihatan. Nah, tapi kok di sini PA? Nah, itu udah fix suntikan. Kalau Indonesia kodenya PAC. Kalau udah PAC itu real, 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 real. Lu nggak perlu cek lagi emailnya ke Kemenperin, Cukai, nggak perlu, aman, aman. Nah, sekarang gue sedikit jelasin ya. Bang, kok gue sekarang nggak bisa cek email di Kemenperin? Jelas tidak bisa. Beberapa, gue lupa ya, kapan terakhir bisa gue lupa. Tapi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu gue ngecek masih bisa. Sekarang sudah tidak bisa. Jadi lu beli iPhone resmi, lu buang-buang waktu aja buat cek email lu di Kemenperin sudah terdaftar atau belum. Itu lu buang-buang waktu. Sudah pasti oke. Yang perlu lu cek itu bukan ke Kemenperin. Kalau lu beli iPhone resmi, yang perlu lu cek, lu bukan buka website Bea Cukai buat ngecek emailnya, lu bukan buka website si Kemenperin buat ngecek emailnya, bukan. Kalau lu beli iPhone resmi, yang harus lu cek itu adalah SICKW-nya. Lu cek, copy paste emailnya, lu buka website SICKW-nya, lu copy paste. Takutnya PA palsu. Udah itu aja. Kalau itu udah pasti asli, lu nggak perlu repot-repot ke Bea Cukai segala buat ngecek ya, ke website Bea Cukai buat ngecek emailnya. Lu nggak perlu ke Kemenperin buat ngecek emailnya. Sinyal udah pasti aman. Nah, lalu iPhone yang inter-interan perlunya diceknya di mana bang? Nah, kalau khusus buat iPhone Inter, nah itu lu perlu ceknya di Bea Cukai. Lu cek tuh di website Bea Cukainya, apakah emailnya terdaftar atau tidak. Tapi ada sebagian handphone yang gen-gen agak baru itu tidak terdaftar tapi sinyalnya aman. Ya itulah, masih banyak bolong-bolongnya gitu. Tapi kalau lu bisa cek Bea Cukai, ya lu masukin emailnya, lu cek Bea Cukai. Nah, udah lu agak-agak woles lah. Enjoy aja sama handphone lo. Nah, kalau semisalnya lu beli iPhone, kayak misal iPhone 15, iPhone 16, hal pertama yang harus lu cek apa? Lu masukin kartu dulu boy. Ini buat yang inter-interan ya. Lu masukin kartu dulu, apakah sinyalnya itu kebaca atau tidak. Karena gini, banyak di luaran sana, khususnya kayak mulai dari iPhone 14, itu SIM lock. SIM lock itu masih bisa beberapa kartu, tapi nyusahinnya itu di beberapa apa ya, di beberapa wilayah itu dia sinyalnya agak sedikit berbet-berbet. Jadi solusinya lu airplane mode lah, lu airplane mode lagi, kayak gitu-gitulah. Oke, gue bakal kasih tambahan deh. Jadi misalnya di Inter ini ada dua kasta yang berbeda. Yang satu SIM lock, yang satu SIM-nya tidak ke lock ya, bebasan. Nah, kalau ada keterangan SIM lock ya, SIM-nya terkunci, artinya lu siap-siap repot ya, lu siap-siap repot. Jadi gini, iPhone Inter itu yang pertama lu cek dulu emailnya di Bea Cukai, kalau dicek aman ya wes lah. Nah, tapi sebelum ke situ lu cek dulu di handphone ya, biar lu nggak capek-capek ketik website copy paste emailnya. Lu masuk ke handphonenya, masuk ke menu settingnya ya, lu cek tuh di about ya, itu ada tulisan SIM kekunci tidak, alias SIM lock tidak. Kalau ada tulisan SIM kekunci ya di menu aboutnya, mendingan lu cari handphone yang lain ya. Lu bisa pilih handphone yang di harga yang sama. Tapi kalau dia ngasih harga murah yang affordable ya silakan. Nah, kekurangan SIM lock iPhone yang ada tulisan SIM lock yaitu di apa tuh di menu aboutnya, yang kayak gue bilang tadi, nggak semua wilayah, misalnya lu lagi di Jakarta, oke, sinyalnya bisa, habis itu lu keluar kota, habis itu lu ke Sumatera misalnya, kadang dia berebet tuh, sinyalnya nggak muncul, mau nggak mau lu airplane mode dulu, kadang lu restart dulu, ya kayak gitu-gitulah keribetannya dengan SIM lock.
dan bahkan ada yang bisa cuman beberapa kartu aja. Ya begitu-begitulah intinya ya. Dan kesimpulan gue, paling amannya beli iPhone kayak gimana? Simpelnya gini, lu beli iPhone kalau mau aman, tentram, lancar jaya, udah fix no debat, lu ambil yang resmi, oke? Kalau lu beli iPhone Inter, ya lu beli iPhone Inter dan itu ada embel-embel pajak udah dibayar, bla bla bla. Lu jangan mau percaya. Lu harus cek dulu, surat-suratnya harus ada, minimal at least foto ya, foto bukan foto yang diedit-edit. Karena kayak lu ngecek-ngecek kayak gitu, itu semua bisa dimanipulasi. Ya kayak lu cuma dikasih foto kertas ya, tapi harga handphonenya dinaikin sekian-sekian juta. Padahal kalau lu cek di bea cukai juga belum terdaftar. Nah hati-hati, banyak modus kayak gitu karena selisih harganya itu, kalau nggak salah selisih harganya sekitar 2 juta atau 3 juta, tergantung tipe handphone ya intinya. Kalau yang terbaru, seingat gua kemarin beberapa sebulan atau 2 bulan yang lalu lah, gue lupa, itu selisih harganya itu 3 juta lebih ya untuk iPhone 16 yang embel-embel sudah bayar pajak dengan yang belum. Kalau nggak salah ya kayaknya 3 atau 4 juta harga di Indonesia, harga second, gue ngomongin harga second nih. Jadi menurut gue lu harus cek lagi, jangan tergiur begitu-begituan ya. Saran gue yang no ribet, anti ribet, kalau lu beli iPhone gen-gen baru ya beli aja yang PAA, yang IDA, yang resmi-resmi aja ya. Jadi menurut gue, sekali lagi gue remind, nggak perlu lu cek iPhone yang resmi ke Kemenperin, oke? Website juga udah nggak bisa dan nggak guna. Yang paling penting apa? Lu mampir ke website SICKW, lu cek email lu, khusus beli iPhone resmi yang second. Kalau lu yang Inter, lu wajib coba cek email lu di bea cukai. Kalau terdaftar, lu udah agak tenang lah. Intinya kayak gitulah dari video gue ini. Dan sorry ya, video cuman kayak kotak-kotak gini karena gue lebih kebacet sama gerakan-gerakan tangan aja. Karena gue lebih pengen ngejelasin aja. Dan yaudah, sampai di sini video gue. Kalau ada yang pengen lo tanya, coba ya tulis di kolom komen. Siapa tahu penonton gue bantu jawab ya kalau ada yang kurang-kurang dari gue. Yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Peace, peace, peace.